warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rifatun Munawwaratul Sa'adah dari Tadris IPA 2B akan melakukan praktikum berupa percobaan menggunakan bandul matematis. Tujuan dilaksanakan percobaan ini adalah yang pertama untuk menentukan gravitasi bumi, yang kedua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui segala penciptaannya. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama tempat penggantung. Yang kedua ada tali. Di sini saya menggunakan benang. Kemudian stopwatch. Selanjutnya penggaris untuk mengukur panjang benang. Beban, saya menggunakan batu dengan massa 100 gram. Kemudian busur. Selanjutnya neraca untuk menimbang beban. Isaac Newton mengkaji gerakan planet dan bulan serta tentang permasalahan gravitasi. Newton dalam bukunya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica menjelaskan, bandul matematis adalah suatu matematis yang bergerak mengikuti gerak harmonik sederhana. Untuk mencari periode, rumusnya adalah T per N. Untuk mencari gravitasi, rumusnya adalah G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Kemudian untuk mencari sesatan, rumusnya adalah Sx sama dengan 1 per N akar N sigma Xi dikurang sigma Xi kuadrat per N kurang 1. Selanjutnya, prosedur percobaan. Yang pertama, susunlah alat dan bahan pada tempat penggantung. Kedua, ikatkan tali pada tempat penggantung. Di bagian bawah tali, kita tambahkan beban. Beban di sini saya menggunakan batu dengan berat 100 gram. Kemudian, buatlah sudut elevasi antara tali untuk diayunkan di bawah 10 derajat. Ayunkan bandul tersebut. Setelah ayunannya normal, kemudian hitung 10 ayunan berapa sekon. Selanjutnya, ulangi percobaan tersebut 4 kali, kemudian catat pengamatan pada tabel 5.1. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan bandul matematis. Yang pertama, kita ukur panjang benang 100 cm atau kurang lebih 1 meter. Kemudian dipotong dan dapatlah seperti ini. Kemudian kita ikatkan beban pada benang. Di sini saya menggunakan batu. Kemudian kita ikatkan pada ujung benang. Seperti ini. Selanjutnya pada tempat menggantung kita ikat tali tadi. Seperti ini. Kemudian kita ukur menjadi sudut di bawah 10 derajat. Selanjutnya kita buat di bawah 10 derajat. Ya, di sini saya menggunakan 8 derajat. Kemudian kita ayun. Kemudian kita ayunkan dan jangan lupa hidupkan stopwatch. Kita hitung menjadi 10 ayunan. Berapa skor? 10. Ya. Di sini percobaan pertama kita mendapatkan 15 detik, 54 milidetik. Kemudian kita ulangi percobaan tadi sebanyak 4 kali. Setelah mendapat angka waktu yang digunakan dalam 10 ayunan, kemudian kita catat pada tabel. Baik, setelah mendapat data, setelah dicatat ke dalam tabel, kemudian kita akan mencari sesatannya. Untuk mencari periode, kita gunakan rumus T per N, yakni dari waktu yang didapat 15,54 kita bagi 10 karena terdapat 10 ayunan, maka hasilnya 1,554. Begitupun seterusnya hingga 4 kali percobaan. Berdasarkan data yang kita peroleh, maka ada 2 soal yang akan kita jawab. Yang pertama, kita akan menghitung percepatan gravitasi dan sesatannya. Yang kedua, kita akan membuat grafik T kuadrat. 1. Hitunglah nilai percepatan gravitasi setiap pengamatan beserta sesatannya. Baik, rumus mencari percepatan gravitasi adalah G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat, maka 4 kita turunkan, kemudian pi kita ambil 3,14, kemudian dikuadratkan, dikali L-nya dengan satuan meter. Karena tadi kita menggunakan benang 100 cm, maka sama dengan 1 meter. 1 per T kuadrat kita dapat dari periode. Periode pada percobaan pertama ialah 1,554, kemudian kita kuadratkan.
maka hasilnya menjadi 2,4149. Selanjutnya, setelah diketahui hasil T kuadrat, L, dan Pi kuadratnya, maka kita jumlahkan. 4 kali 9,8596 dikali 1 per 2,4149 sama dengan 39,4384 dikali 1 per 2,4149. Maka hasil gravitasinya adalah 16,3312 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yang B, masih mencari percepatan gravitasi dengan rumus yang sama seperti A. G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Maka yang B kita dapatkan hasil 16,1646 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya percobaan ketiga, dengan rumus yang sama percepatan gravitasi, kita mendapatkan hasil 15,9799 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya percepatan gravitasi pada percobaan keempat, mendapatkan hasil 16,4367 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita membuat tabel untuk mencari sesatan. Kita buat tabel membentuk 4 kolom, kemudian sigma, xi, kemudian xi kuadrat. Xi didapat dari hasil gravitasi. Gravitasi pada percobaan pertama ada 16,3312, 16,1646, 15,9799, 16,4367, maka jumlah dari xi adalah 64,9124. Selanjutnya xi kuadrat. Xi kuadrat adalah jumlah xi kemudian dikuadratkan. 16,3312 dikuadratkan mendapat hasil 266,7081. Begitupun seterusnya. Kemudian sigmanya adalah jumlah xi kuadrat mendapatkan hasil 1053,5247. Rumus sesatan adalah Sx sama dengan 1 per N akar N sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat per N kurang 1. N adalah 4. Kenapa? Karena ada 4 percobaan. Nah, hasil dari sigma xi kuadrat adalah 1053,5247. Xi kuadrat yang ini kita dapat adalah hasil xi. Sigma xi adalah 64,9124 kemudian nanti dikuadratkan. Setelah N sigma xi kuadrat dan sigma xi yang dikuadratkan ketemu hasilnya, maka kita terus turunkan sesuai dengan rumus. Didapat hasil sesatannya adalah 0,0999 akurat. Selanjutnya nomor 2 mencari grafik T kuadrat. Pertama kita membentuk grafik ke atas yaitu panjang tali cm. Yang tertinggi adalah 100 cm karena tadi saya menggunakan tali 100 cm. Kemudian T kuadrat rata-rata. Baik, cara mencari T kuadrat rata-rata yaitu didapat dari tali 100 cm dengan beban 100 gram. Pertama, dari gaya gravitasi yang kita dapatkan tadi, itu jumlahnya kita kuadratkan kemudian dibagi 4. Maka mendapat hasil 2,4305. Jadi, dengan tali sepanjang 100 cm mendapatkan T kuadrat rata-rata 2,4305. Berdasarkan hukum gravitasi universal, Newton meyakini bahwa gaya gravitasi yang menyebabkan matahari dan planet-planetnya tetap bergerak pada orbitnya. Untuk mencari periode ayunan, dirumuskan dengan cara T sama dengan T per N. Untuk mencari gravitasi, digunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. Dengan keterangan, T adalah periode ayunan dengan simbol S, L adalah panjang tali dengan simbol M, G adalah percepatan gravitasi bumi dengan simbol M per S kuadrat. Ayat Al-Quran yang sesuai dengan percobaan 5 atau bandul matematis ini adalah Quran Surah An-Naml ayat 61 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Aman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza Ailahum ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Artinya, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Naml ayat 61. Percobaan di atas dapat diketahui melalui literatur yang berjudul Panduan Praktikum Fisika Dasar Terintegrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Al-Quran, karya Riza Andriani, Niki Dian Permana Putra, Vinoli Marta Putri. Sekian percobaan praktikum bandul matematis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.